Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM. Kembali bersama saya Shanti Putri, tentunya masih di obrolan pagi untuk edisi kali ini Selasa 23 Februari 2021. Nah, karena kita sudah masuk ke sesi kedua dan karena sudah ada penelpon juga yang masuk, kita langsung saja angkat. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak mungkin bisa volume radionya dikecilkan dulu. Halo. Iya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini yang Astawa sedang Bungkulan. Oke, Pak Astawa dari Bungkulan, silakan. Salam kenal kepada narasumber. Iya. Kenal, Pak. Yang pertama-tama sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah dapat, kalau saya tidak salah dengar, mengangkat guru-guru yang akan mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Khususnya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng dengan jajarannya. Saya ajukan jempol bahwa setelah dapat memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masalah guru sudah sejak lama terjadi, khususnya di Buleleng, kekurangan guru. Nah, untuk itu sekali lagi kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih. Nah, tadi saya dengar ada pembicara tenaga kontrak dan hotel. Sudah itu dulu ada perencanaan pengangkatan tenaga tata usaha yang ada di SD. Nah, sampai sekarang kalau nggak salah kebijakan dari semua sekolah yang ada di SD atas kemauannya sendiri mengangkat tenaga tata usaha dengan biaya bos kalau nggak salah ya. Kalau bisa dengan adanya pengangkatan guru, apa mungkin untuk selanjutnya ke depan bisa diangkat tenaga tata usaha yang ada di sekolah-sekolah dasar. Karena bagaimana? Kalau melihat daripada tugas dan fungsi daripada guru yang ada di SD itu sebenarnya sangat berat. Itu banyak guru yang mengeluh, hitungan tipis, hitungan yang lainnya. Itu kalau tidak dibantu oleh tenaga tata usaha akan terbengkalai mendidik anak untuk mendapatkan anak-anak yang berkualitas. Oke. Nah, untuk itu tolong apa yang menjadi program-program yang terdahulu, baik mengenai guru, baik mengenai tata usaha, itu sampai saat ini kami mengharapkan sebagai masyarakat tetap diperjuangkan. Khususnya untuk daerah Buleleng, sudah bagaimana caranya, karena bagaimana masalah COVID, masalah corona banyak sekali menghabiskan uang, dan itu didapatkan dari mana kami tidak tahu. Katanya pemerintah punya uang pengutang 6.000 triliun katanya demikian. Nah, untuk itulah Pak Astawa, ya. Sekian, terima kasih Shanti. Baik, terima kasih Pak Astawa dari Bungkulan yang sudah mengapresiasi dan juga bertanya ya terkait topik kita kali ini. Dan di belakang Pak Astawa kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasi. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk berikutnya, mungkin kita langsung tanggapi ya Pak ya terkait pertanyaan Pak Astawa yang tentang tenaga gini. Oke. Sebelum kita jawab, kita angkat dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari Rajeng. Hujan-hujan ini mendadak tak astike. Berdua narasumber gini. Iya. Dengan Tias. Sehat
selalu. Oke, di sini di Santi, Pak. Narte Ariante, oh Santi ya. Iya, Pak Narte ya. Iya. Mudah-mudahan pasti sehat sudah. Saudara Saya sehat, malah bisa dengan mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya Pak ya. Ya. Prima, selalu semangat. Oke, silakan Bapak. Nimbruk sedikit sesuai dengan topiknya. Nah, kalau dulu saya sering kontak dengan Pak Yase, mantan mahasiswa saya dulu, sudah jadi sekda. Zaman-zaman ya, karena saya melihat di kampus itu kan saya mendidik PGSD tamat banyak Pak. Ada yang gaib ya Pak, terus tiap ketemu mahasiswa Pak ada tenaga kontak, sehingga saya terketuk, Pak D, coba aja tolong tamat PGSD itu ya ditampung gimana caranya, apakah di tenaga kontra ada dengan kolektif bersama, sehingga kan berapa Pak, ketika itu 1000-an ya, 1000 sekian ya. Diadakan tes. Nah dari sana saya berpikir sekarang, saya bertanya pada Pak Kepala Dinas, mungkin sudah sekian tahun ini pengangkatan tenaga kontrak guru SD, terutama saya nanti tenaga PAUD kan beda ya. Tadi saya mendengar ada jumlah tenaga kontrak sekian ribu. Nah, penambahan itu apakah lewat tes, saya tidak tahu, apakah lewat karena kekurangan sehingga ada yang melamar kemudian diangkat, atau tenaga honor yang diangkat. Nah, sehingga saya punya saran, karena tenaga kontak yang dulu diangkat dengan tes itu bagus sekali mekanismenya. Mungkin dalam kondisi melihat kurangan guru, ada yang pensiun, mungkin sekian tahun diumumkan dites lagi, sehingga tenaga honor itu juga, saya tidak tahu sistemnya juga dari dinas, apakah tenaga honor sekian tahun mengabdi bisa diangkat tenaga kontrak gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti sehingga tenaga tamatan mahasiswa tamat PGSD ya, anggaplah dia nganggur 3-4 tahun belum tes PNS sudah dapat, dia ikut tes tenaga kontrak. Nah, ini perlu disampaikan, sehingga kalau juga bisa disampaikan waktu yang lalu diangkat 1.100 misalnya, sekarang tenaga kontrak 1.500, yang sekian itu sistemnya gimana, sehingga jangan ada nak jalan belakang ya. Walaupun saya dengar di luar yaitu ada nada tidak resmi, apakah Pak amun sing nyediang muni sing man tenaga kontrak di Pemda, itu sering kata-kata itu muncul, mudah-mudahan tidak benar. Nah, kemarin juga saya ketemu mantan mahasiswa saya bahasa Bali Pak. Ini nyambung ke tenaga pos atau dana pos untuk tenaga kontrak bahasa Bali Pak. Nah, ini saya sampaikan, mudah-mudahan juga ada hubungannya dengan nanti guru. Di Taman Kota kemarin saya ketemu, kan tamat unik saya lihat Pak ngajar dulu. Oh ya Pak Nate, saya penyuluh bahasa Bali Pak. Oh, saya ingat didanai oleh provinsi mungkin sekian juta ke sekolah atau ke Banjar gitu, saya tahu ceritanya dia. Nah, mungkin ada kerjasama gimana teknis Pak, guru bahasa Bali di sekolah-sekolah itu, apakah masih banyak tenaga kontrak atau sudah PNS, karena kita di daerah Bali ini kan bahasa ibu, supaya sesuai dengan visi misi gubernur atau provinsi Bali, agar adat budaya kita dilestarikan atau muatan lokal gitu Pak ya. Nah, saya berpikir kemarin bahasa Bali ini, kalau ini tenaga penyuluh, dia katakan, oh bisa Pak, saya di sekolah-sekolah sebagai tenaga ekstra. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi peluang bagi dinas untuk koordinasi provinsi,
bagaimana caranya untuk dia bisa mungkin programnya penyuluhan, tapi bisakah dia kalau kekurangan tenaga bahasa Bali dimanfaatkan untuk mengajar, bukan ekstra. Saya tidak tahu sistemnya. Karena saya berpikir bahasa Bali ini entah dari PAUD diberikan, pengalaman saya punya anak 3, kok sampai mahasiswa tidak mantap bahasa Balinya. Kajet telur singkawang misalnya. Nah ini mungkin ini menjadi bahan masukan untuk sehingga juga saya berpikir usul untuk ke provinsi, mudah-mudahan tidak daerah lah yang angkat tenaga bahasa Bali penyuluh itu, atau mungkin diangkat ada guru bahasa Bali, karena mungkin Bapak punya data juga guru agama yang mengajar bahasa Bali karena kekurangan di sekolah-sekolah dasar. Oke, mohon maaf Pak Narto, mungkin ada lagi. Saran saya mudah-mudahan dari TK, PG PAUD itu diberikan pendidikan bahasa Bali, bahasa ibu dan seterusnya, sehingga karakter bangsa, anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik dan mantap. Iya. Terima kasih juga Pak Narto Arianto, dan mungkin Pak Narto itu menjadi penelpon terakhir kita ya, karena sudah mengingat waktu juga. Lalu kita jawab satu persatu dulu dari pertanyaannya Pak Astawa yang dari Bungkulan. Dari Pak Astika mungkin ingin menjawab dulu. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah berpartisipasi dalam acara ini ya. Emang ini kan pemberian apresiasi ya kepada Distipora, karena selama ini sudah mengangkat guru yang berkualitas untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di Buleleng. Saran beliau adalah apakah ada rencana seperti yang telah disampaikan dulu bahwa terdapat pengangkatan tenaga administrasi yang ada di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Nah, sampai saat ini pemerintah sudah mengupayakan itu mengajukan ke pemerintah pusat, ya, tapi dalam bentuk mungkin nantinya P3K. Tapi sampai saat ini wacana kita masih bergulat pada kekurangan guru saja dulu, ya. Nanti tinggal tunggu Pak kebijakan dari pemerintah, bahwa tentu kita maklumi dan sadari bahwa di setiap satuan pendidikan di SD sekarang tidak ada tenaga yang berstatus negeri. Belum ada, sudah hampir habis itu ya, sudah semua hampir pensiun itu ya, dan belum sampai saat ini ada pengangkatan. Coba nanti kita tunggu kabar baiknya Pak Astawa ya, sudah kita sampaikan kepada pusat. Untuk Pak Narto, apakah ada tes yang diajukan melalui lamaran? Sampai saat ini belum ada pembukaan lagi Pak, seperti yang disampaikan Bapak kemarin. Itu terakhir kita melakukan formasi ya, tenaga kontrak itu dengan endingnya pengangkatan 1.200. Dan akumulasi itu sampai sekarang itu tidak pernah berubah, angka 1.800 sekian sampai dengan 2.000 dengan TA-nya itu tidak ada perubahan, hanya stabil ya. Tentu kenapa stabil? Kita memperhatikan guru-guru yang ada di sekolah yang sudah status honor, yang di sana ketika mereka pensiun inilah yang kita prioritaskan, seperti itu ya. Jadi komposisi guru yang sampai saat ini yang tenaga kontrak masih tetap stabil. Bahkan yang masih perlu menjadi perhatian kita, hampir 700 orang tenaga honor itu masih berstatus honor di sekolah. Nah, akhirnya kita upayakan nanti ya. Agar bisa stabil. Ya, satunya adalah mengoptimalisasi ini, pemanfaatan dari dana BOS. Tapi kita SK-kan sehingga mereka nanti akan bersatu sama dengan tenaga kontrak yang sudah ada. Oke, nah lalu terkait sarannya juga terkait guru bahasa Bali itu bagaimana tuh Pak? Untuk diketahui bahwa Pak Narto, pemirsa yang ada di rumah juga, kemarin Bapak Bupati kita telah menyerahkan SK P3K. Salah satu daripada P3K itu adalah dari bahasa Bali, yang bertugas di SD 5 Busung Biu. SD 5 Busung Biu. Jadi itulah penghargaan daripada pemerintah pusat ini, bahwa eksistensi daripada guru bahasa Bali itu masih diakui oleh pusat. Artinya kearifan lokal diakui juga. Karena salah satunya adalah muatan lokal kita di
di Bali itu kan bahasa Bali. Betul. Gitu. Jadi apresiasi sudah masuk dan diperhatikan oleh pemerintah pusat dengan pengangkatan guru bahasa Bali yang ada di SD 5 Busumbiu melalui P3K. Oke, terima kasih Pak Astika. Dari Pak Bagus mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dua penelpon kita tadi? Iya, sudah disampaikan tadi. Mungkin saya tambahkan tentang bahasa Bali. Kemarin ada juga kongres yang Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia itu memang dibuka langsung oleh Pak Menteri. Artinya kementerian sangat respect dengan budaya daerah, khususnya bahasa ibu. Jadi ke depan mungkin menjadi prioritas juga untuk bisa diberikan kelayakan dari sisi apresiasi. Sehingga teman-teman yang mengabdi menjadi penyuluh bahasa itu tidak perlu pesimis lah untuk mengabdi, dan nantinya akan bisa mendapatkan hak yang mereka harus dapatkan. Oke. Nah, bulan Februari ini juga bulan kita bahasa Bali, bulan bahasa Bali ya. Masih kaku ya. Masih belum terlalu terlihat mungkin seperti itu ya Pak ya. Sudah belum, ada yang melaksanakan. Nanti 2-3 tahun ke depan pasti. Oke. Kita semoga doakan bersama karena itu juga bagian dari kita. Nah, pertanyaan terakhir dari Santi mungkin ya, karena tadi dari penelpon sudah terjawab tuntas juga. Nah, Santi mau tanya mungkin ke Pak Bagus juga. Berapa sih dana BOS, kalau boleh tahu, yang mengucur ke SD dan SMP yang ada di Buleleng, dan apakah itu memang cukup untuk membayar gaji mereka? Karena jangan sampai gitu kan ya Pak ya, di tengah jalan gitu nanti bosnya itu ditarik lagi oleh pusat. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau totalan ya, totally itu dari 2 jenjang itu tidak jauh sih bedanya karena nominalnya berbeda. Itu 97 miliar. Jadi 97 miliar itu perhitungan kita ke tahun kemarin. Dengan adanya kenaikan di tahun ini, itu pasti akan lebih besar. Lebih besar lagi. Jadi kalau hitung 50% saja dari dana itu sudah hampir 45 miliaran. Di 45 miliar itu kan tersebar di masing-masing sekolah. Kembali sekolah melakukan kajian melalui EDS, evaluasi diri sendiri sekolah itu seperti apa kebutuhannya, base need ya, berdasarkan basic need seperti apa, kemudian komponen-komponen apa yang bisa dibayarkan dari dana BOS. Jika sudah kebutuhannya itu terpenuhi secara basic, nanti akan ada sisa. Jika sisa itu bisa dimanfaatkan, memaksimalkan untuk ini. Untuk salah satunya adalah 50% pembayaran tenaga honor. Gitu. Nah, jika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi sisa residu anggaran dan akhirnya tidak efektif. Gitu. Ada uang tapi sisa gitu. Jadi apa yang perlu dimaksimalkan, inilah yang evaluasi diri sekolah yang akan menjawab itu kebutuhan basicnya. Kembali lagi ke sekolah masing-masing. Kembali ke sekolah masing-masing. Makanya Bapak Kadis ngambil kebijakan kemarin sebelum ini di launching nantinya itu melakukan konsolidasi dengan MKKS dulu, konsultasi, kemudian memetakan dulu yang 1.800 sampai 1.500, kemudian yang 500 sampai 800. Itu mereka akan mengkaji dulu dan juga melakukan pendekatan kepada guru yang bersangkutan apakah bersedia atau tidak, alasannya seperti apa. Jadi kalau memang nantinya itu sudah oke di sekolah, nanti baru diambil kebijakan secara ketetapan. Gitu. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, dan tidak terasa kita sudah masuk ke pukul 8 pas. Dan mungkin sebelum benar-benar berakhir ada closing statement yang ingin bapak-bapak di sini sampaikan dari Pak Astika mungkin dulu Pak. Baik, terima kasih Mbak Santi. Sejatinya kalau kita melihat pada posisi anggaran yang ada, tentu kalau kita melihat dari stabilitas anggaran, tentu yang lebih stabil itu adalah operasional dari satuan pendidikan itu sepanjang sekolah itu ada. Artinya ketika sekolah melakukan upaya tentu pasti stabil karena anggarannya sudah pasti dan itu dibiayai dari pemerintah pusat. Untuk itu marilah kita membuka diri ya, yang sejatinya rencana sebagian daripada pengalihan ini adalah hal yang sangat-sangat wajar, tentu dalam artian selain memperoleh besaran yang sama atau sebagian jadi kontrak, sebagian dari itu jasa kontraknya, ketersediaan anggaran dari dalam cukup relatif stabil dan relatif daripada stabil itu, sedangkan status kepegawaiannya nanti akan menjadi sama. Jadi semua memiliki hak yang untuk berproses
untuk meningkatkan kompetensi mereka secara berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Astika, closing statement yang luar biasa. Dan Pak Bagus, disilakan. Jadi kami harapkan dengan adanya dana BOS ini bisa kita optimalkan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban kita untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan bisa terlaksana secara optimal. Oke, terima kasih kembali ya ke topik kita, memaksimalkan pemanfaatan dana BOS. Jadi kita semogakan bersama ya agar nantinya ini benar-benar bisa berjalan secara maksimal. Oke, terima kasih bagi kedua narasumber kita yang sudah mau hadir di obrolan pagi kita kali ini, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455. Tapi bagi Anda yang tertinggal atau mungkin masih ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan tapi belum bisa masuk ke sesi kali ini, bisa langsung Anda tonton dulu video kita kali ini di kanal YouTube-nya Radio Guntur, dan pertanyaan Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like jika Anda memang menyukai video kita kali ini, dan jangan lupa juga untuk di-share dan subscribe channel YouTube Radio Guntur. Dan karena kita sudah masuk ke pukul 8, maka dari itu saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.